Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nela Anggun Damayanti, NIM 2020610073, dan teman saya Siti Lizakia Hilma, NIM 2020610087, dan yang terakhir Alma Ida Nurul Hasanah, NIM 2020610099. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposisi. Yang pertama, pengertian proposisi. Pengertian proposisi adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dinilai benar atau salahnya. Proposisi adalah unit terkecil yang berasal dari pemikiran dan mengandung maksud sempurna. Selain itu, proposisi juga berarti keputusan. Keputusan yang dipermasalahkan dalam filsafat logika adalah keputusan yang berhubungan dengan term-term yang terrangkai dalam suatu kalimat. Jadi, proposisi atau keputusan adalah pernyataan tentang relasi yang terdapat di antara dua buah term. Di dalam logika terdapat dua macam proposisi menurut sumbernya, yaitu proposisi analitik dan proposisi sintetik. Proposisi analitik yaitu proposisi yang predikatnya mempunyai pengertian yang sudah terkandung di subjeknya. Contoh, apel adalah buah. Kata buah pengertiannya sudah terkandung di dalam subjek apel. Jadi predikat analitik tidak mendatangkan pengetahuan baru. Proposisi analitik biasa disebut proposisi a priori, sedangkan proposisi sintetis adalah proposisi yang predikatnya memiliki arti yang bukan menjadi keharusan untuk subjeknya. Contoh, manggis itu manis. Kata manis artinya belum terkandung di dalam subjek, yaitu manggis. Jadi, kata manis adalah pengetahuan baru yang didapat melalui pengalaman. Proposisi sintetis biasa disebut dengan proposisi a posteriori. Yang kedua, unsur proposisi. Unsur proposisi terdiri dari satu, term subjek, hal yang tentangnya pengakuan atau pengingkaran ditujukan. Term subjek dalam sebuah proposisi disebut subjek logis. Ada perbedaan antara subjek logis dengan subjek dalam sebuah kalimat. Tentang subjek logis harus ada penegasan atau pengingkaran sesuatu tentangnya. Dan yang kedua, term predikat, yaitu isi pengakuan atau pengingkaran itu sendiri atau apa yang diakui dan diingkari. Term predikat di dalam sebuah proposisi adalah predikat logis, yaitu apa yang ditegaskan atau diingkari tentang subjek. Dan yang ketiga, kopula. Kopula yaitu penghubung antara term subjek dan term predikat dan sekaligus memberi bentuk pengakuan atau pengingkaran pada hubungan yang terjadi. Jadi, kopula memiliki tiga fungsi, yaitu menghubungkan subjek dan predikat, dan yang kedua menyatakan bahwa subjek sungguh-sungguh eksis, dan yang ketiga menyatakan cara keberadaan eksistensi subjek. Yang ketiga, bentuk-bentuk macam proposisi. Yang pertama, proposisi kategorik. Proposisi kategorik adalah proposisi yang mengandung pernyataan tanpa adanya syarat. Proposisi kategorik yang paling sederhana terdiri dari satu term subjek, satu term predikat, dan satu term kopula, dan satu quantifier. Subjek adalah kata yang menjadi pokok pembicaraan. Predikat adalah yang menerangkan subjek. Kopula adalah kata yang menyatakan hubungan antara subjek dan predikat. Sedangkan quantifier adalah kata yang menunjukkan banyaknya satuan yang diikat oleh term subjek. Contoh, sebagian penduduk adalah petani. Sebagian yaitu sebagai quantifier, penduduk sebagai subjek adalah sebagai kopula, dan petani sebagai predikat. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang proposisi kategorik. Meskipun di dalam suatu proposisi tidak menyatakan quantifiernya, tidak berarti subjek dari proposisi tersebut tidak mengandung pengertian banyaknya satuan diikatnya. Berikut adalah contoh proposisi yang quantifiernya dinyatakan. Proposisi universal, semua tanaman membutuhkan air. Proposisi partikular, sebagian manusia dapat menerima pendidikan tinggi. Proposisi singular, seorang yang bernama Hasan adalah seorang guru. Proposisi tersebut dapat dinyatakan tanpa disebut quantifiernya, tanpa mengubah kuantitas proposisinya. Proposisi universal,
Tanaman membutuhkan air. Proposisi partikular. Manusia dapat menerima pendidikan tinggi. Proposisi singular. Hasan adalah guru. Dari kombinasi antara kuantitas dan kualitas proposisi, maka kita kenal 6 macam proposisi. Yang pertama, universal positif. Contohnya, semua manusia akan mati. Yang kedua, partikular positif. Contohnya, sebagian manusia adalah guru. Yang ketiga, singular positif. Contohnya, Rudy adalah pemain bulu tangkis. Yang keempat, universal negatif. Contohnya, semua kucing bukan burung. Yang kelima, partikular negatif. Contohnya, beberapa mahasiswa tidak lulus. Yang keenam, singular negatif. Contohnya, Fatimah bukan gadis pemalu. Proposisi universal positif. Kopulanya mengakui hubungan subjek dan predikat secara keseluruhan. Dalam logika dilambangkan dengan huruf A. Proposisi partikular positif. Kopulanya mengakui hubungan subjek dan predikat sebagian saja dilambangkan dengan huruf I. Proposisi singular positif. Kopulanya mengakui hubungan subjek dan predikat antara keseluruhan, maka dilambangkan juga dengan A. Huruf A dan I masing-masing sebagai lambang proposisi universal positif dan partikular positif diambil dari dua huruf hidup antara kata Latin affirmo yang berarti mengakui. Proposisi universal negatif. Kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikatnya secara keseluruhan. Dalam logika dilambangkan dengan huruf E. Proposisi partikular negatif. Kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikat sebagian saja. Dilambangkan dengan huruf O. Proposisi singular negatif. Kopulanya mengingkari hubungan subjek dan predikat secara keseluruhan. Dilambangkan dengan huruf E. Huruf E dan O diambil dari kata nego, bahasa Latin yang berarti menolak atau mengingkari. Yang ketiga, proposisi hipotetik. Proposisi hipotetik yaitu proposisi yang sifat pengakuan dan pengingkaran yang terkandung di dalamnya merupakan syarat. Proposisi kopulanya menghubungkan dua buah pernyataan. Berdasarkan syaratnya, proposisi hipotetik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, proposisi kondisional. Proposisi yang menyatakan kondisi hubungan ketergantungan antara dua proposisi. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa proposisi yang satu pasti mengikuti proposisi yang lain karena suatu kondisi tertentu. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka kebenaran terjadi, dan begitupun sebaliknya. Biasanya proposisi kondisional ditandai dengan jika, maka, kalau, maka, bila, maka, apabila, maka, andai kata, maka. Yang kedua, proposisi konjungtif. Proposisi yang memiliki dua predikat yang tidak mungkin sama-sama memiliki kebenaran pada saat yang bersamaan. Biasanya ditandai dengan tidak mungkin sekaligus dan. Yang ketiga, proposisi disjungtif. Proposisi yang pada hakikatnya terdiri dari dua buah proposisi kategorika. Sebuah proposisi disjungtif seperti proposisi jika tidak benar maka salah. Jadi, jika dianalisis menjadi proposisi itu benar dan proposisi itu salah. Kopula yang terdiri dari jika dan maka. Mengubah dua proposisi kategorik menjadi permasalahan disjungtif. Contoh dari kopula proposisi disjungtif seperti yang pertama, hidup jika tidak makan adalah mati. Yang kedua, Eko di kelas atau di kantin. Yang ketiga, jika bukan Diana yang menerima, maka Devi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan untuk bentuk proposisi. Bentuk-bentuk proposisi disjungtif yaitu A. Proposisi disjungtif sempurna mempunyai alternatif kontradiktif. Rumus A mungkin B, mungkin non-B. Seperti kucing itu mungkin sudah makan, mungkin belum makan. Yang B. Proposisi disjungtif tidak sempurna mempunyai alternatif yang tidak berbentuk kontradiktif. Rumus A mungkin B, mungkin C. Contoh, Kiki berbaju merah atau putih. Yang keempat, jenis proposisi. Jenis proposisi berdasarkan bentuk dibagi menjadi dua, yaitu proposisi tunggal.
proposisi yang terdiri dari satu subjek atau satu predikat. Contohnya, setiap buku harus disusun dan ditata dengan rapi. Yang B, proposisi majemuk, yaitu proposisi yang terdiri dari satu subjek dan lebih dari satu predikat. Contohnya, semua makhluk hidup pasti akan mati. Jenis proposisi berdasarkan sifat dibagi menjadi dua jenis, yaitu A. Proposisi kategorial. Proposisi yang hubungan antara subjek dan predikatnya tidak membutuhkan syarat apapun. Contoh, setiap orang yang sudah berusia 17 tahun memiliki KTP sebagai identitasnya. Yang B. Proposisi kondisional, yaitu proposisi yang membutuhkan syarat tertentu di dalam hubungan subjek dan predikatnya. Contoh, jika hari ini tidak hujan, dia pasti akan mengajakku pergi. Merupakan proposisi kondisional hipotesis. Rani tidak mengerjakan tugas karena sibuk atau lupa. Proposisi kondisional disjungtif. Jenis proposisi berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi dua, yaitu proposisi positif, proposisi yang memiliki persesuaian antara subjek dengan predikatnya. Contoh, singa adalah hewan buas. Yang B, proposisi negatif, yaitu proposisi yang tidak memiliki kesesuaian antara subjek dan predikatnya. Contoh, tidak ada seseorang laki yang mengenakan rok. Berdasarkan kuantitas dibagi menjadi dua, yaitu proposisi umum atau universal, yaitu proposisi yang biasanya diawali dengan kata semua atau seluruh. Contoh, semua mahasiswa wajib memiliki KTM sebagai identitasnya. Yang terakhir, proposisi khusus atau spesifik, yaitu proposisi yang biasanya diawali dengan kata sebagian atau beberapa. Contohnya, sebagian murid ada yang belajar di perpustakaan untuk membaca buku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.